Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk membahas pada eh, pelajaran yang keempat, yaitu pelajaran kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah darsu rabi', pelajaran yang keempat. Pada pelajaran kali ini, insya Allah beliau akan mulai menyinggung sedikit tentang kondisi kata dari kondisi-kondisi di dalam bahasa Arab. Kondisi kata di dalam bahasa Arab beliau akan singgung sedikit, meskipun tidak menyeluruh. Ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana menyusun kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, dia juga menerangkan kepada kita bahwa kata dalam bahasa Arab terbagi dua, ada ma'rifah, ada nakirah. Ya. Kemudian pada pelajaran kali ini, eh, beliau akan menyinggung sedikit tentang kondisi atau keadaan kata di dalam bahasa Arab yang kita sebut dengan istilah i'rab. Yang kita sebut dengan istilah i'rab. Baik, eh, kita akan singgung sedikit bahwa i'rab atau kita sebut istilah kata dalam bahasa Arab itu terbagi empat. Ada empat jenis. Ada empat jenis. Yang pertama, ada namanya marfu. Ada namanya marfu. Apa itu marfu? Marfu dia merupakan kondisi sebuah kata yang biasanya ditandai dengan harokat dhammah. Yang biasanya ditandai dengan harokat dhammah. Ini yang pertama, apa namanya? Marfu. Yang pertama, marfu. Kemudian yang kedua, kondisi kata yang disebut dengan istilah mansub. Apa itu mansub? Mansub adalah kondisi kata pada sebuah kondisi yang ada pada sebuah kata diharokati dengan harokat fathah akhirnya. Harokat fathah akhirnya itu disebut dengan apa? Mansub. Yang ketiga, majrur. Itu kondisi kata dalam bahasa Arab yang ditandai dengan harokat akhirnya harokat kesroh. Kemudian yang keempat, itu namanya majzum. Kondisi kata dalam bahasa Arab yang ditandai dengan sukun akhirnya. Maka inilah empat jenis kata dalam bahasa Arab yang eh, kita akan lewati nantinya insya Allah setelah ini. Sebagai mukaddimah kita untuk pembahasan i'rab atau kondisi kata dalam bahasa Arab, kita harus kenalkan dulu apa itu marfu, apa itu mansub, majrur dan majzum. Nah, di dalam pembahasan ini beliau akan mengenalkan kepada kita di sana ternyata ada penyebab dari setiap kondisi kata atau penyebab i'rab. Kapan sebuah kata dikatakan marfu, kapan sebuah kata dikatakan mansub, kapan sebuah kata dikatakan majrur dan seterusnya. Kemudian perlu kita pahami bahwa seluruh kata, dari apa yang telah kita pelajari dari kata benda, mufradat, kata sifat, dan seterusnya, itu hukum asalnya adalah berkondisi marfu. Kondisinya apa? Marfu. Baik. Alias dia senantiasa diharokati dhammah. Harokat akhirnya senantiasa diharokati dhammah. Jadi ketika kita menghafal mufradat, kita akan mendapati hukum asal bacaannya pasti marfu. Diharokati apa? Harokat akhir dhammah. Baik. Nah, namun pada pelajaran keempat kali ini beliau akan memperkenalkan kepada kita ternyata sebuah kata kondisinya marfu akan berubah kondisinya menjadi kondisi yang lain, entah mansub, majrur, dan majzum, itu karena ada penyebab-penyebabnya. Nah, dalam pelajaran ini beliau akan menyinggung tentang kondisi i'rab majrur. Kondisi i'rab majrur yang dia punya tanda, punya sebab. Apa itu? Yaitu
ketika sebuah kata dimasuki dengan kata bantu dalam bahasa kita atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah huruf jar. Disebut dengan istilah apa? Huruf jar. Nah, saya harap ditulis ya. Setiap peserta untuk ditulis setiap apa yang saya sampaikan dari faedah. Baik, jadi bisa kita ulangi kembali bahwa kondisi i'rab majrur yang biasanya diharokati akhirnya kasroh. Baik, kasroh itu harokatnya bawah, harokat bawah. Baik, seperti ini saya tunjukkan ya. Ya, seperti ini. Tuh. Ini harokat kasroh. Nah, ini harokat kasroh. Sebuah kata menjadi majrur kondisinya yang ditandai dengan harokat kasroh. Dia ketika dimasuki oleh penyebab majrur. Di antaranya apa? Dimasuki oleh huruf jar namanya. Dimasuki apa? Huruf jar atau kata bantu di dalam bahasa Arab yang kita istilahkan dengan huruf jar. Huruf jar. Apa saja huruf jar? Huruf jar nanti akan beliau singgung sedikit. Nah, di sini di antaranya beliau singgung adalah kita baca qala'a al-baitu fi. Nah, ini dia. Fil baiti. Fi artinya di. Fi artinya di. Al-baitu kondisi kata asalnya adalah marfu. Diharokati apa? Diharokati dommah. Baik. Kemudian ketika dimasuki huruf jar, maka kondisi kata al-baitu yang tadinya marfu diharokati dommah berubah menjadi majrur yang diharokati dengan kasrah. Al-baitu fil baiti, di rumah. Al-masjidu fil masjidi, di masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ala. Ini dia. Al-maktabu alal maktabi. Ala artinya di atas. Atas. Kalau fi di dalam, kalau ala di atas. Alal maktabi, di atas meja. As-sariru ala sariri, di atas ranjang. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami semuanya? Baik. Berarti sudah kita dapati dua kata bantu atau dua huruf jar yang menjadi berubahnya kondisi kata dari marfu diharokati domah menjadi majrur diharokati dengan kasroh. Kapan? Ketika dimasuki huruf jar. Ada dua. Yang pertama fi artinya di, yang kedua ala artinya di atas. Jelas sampai sini ya? Baik. Semuanya ikuti setelah saya. Ya, baca dengan baik dan benar. Tidak perlu dibuka suaranya. Baca masing-masing ikuti setelah saya. Paham ya? Baik. Aina Muhammadun. Aina artinya di mana? Dia termasuk dari jenis isim istifham. Aina. Ya, saudaranya man. Saudaranya hamzah istifham. Saudaranya ma. Nah, ini aina bertambah lagi. Artinya di mana? Kata tanya. Aina Muhammadun. Kemudian huwa fil ghurfati. Nah, huwa fil ghurfati. Baik. Kemudian bertambah lagi pembahasan kita yaitu tentang kata ganti di dalam bahasa Arab. Tentang kata ganti di dalam bahasa Arab. Apa itu kata ganti di dalam bahasa Arab? Kata ganti di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah domir. Disebut dengan istilah domir. Nah, penggunaan domir, kata ganti di dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk menggantikan nama sebelumnya. Untuk menggantikan nama sebelumnya. Taib. Nah, dia bervariasi. Biasanya ada yang digantikan untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas, ada yang untuk jumlahnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Taib, ada yang sifatnya dibicarakan, ada yang pembicara, ada yang sifatnya itu lawan bicara. Insya Allah nanti akan kita detailkan pada pelajarannya. Untuk saat ini, yang menjadi pembahasannya adalah penggunaan kata ganti untuk yang dibicarakan, berarti orang ketiga yang dibicarakan, kemudian satu orang, laki-laki dan perempuan. Kita bagi. Kalau orang ketiga, satu orang, laki-laki, kalau bahasa kita apa? Dia. Cuman dia yang dimaksud adalah laki-laki.
Dalam bahasa Arab disebut dengan huwa. Disebut dengan huwa. Adapun yang dibicarakan orang ketiga, kemudian setelah itu satu orang, lalu perempuan, muannas bahasa kita, nanti yang kita sebutkan pembahasannya. Baik, maka dia digunakan hiya. Artinya dia juga dalam bahasa kita, ya kan? Kalau bahasa kita kan bahasa Indonesia itu ya, miskin kosakata ya. Bahasa kita itu miskin kosakata. Ya, makanya kebanyakan dari bahasa kita tuh menyerap dari sebagian kosakata asing ya, dari bahasa Arab. Baik, seperti sabun ya. Sabun itu bukan bahasa Indonesia. Sabun itu bahasa Arab, seperti yang telah kita lalui. Sobun. Baik, dan banyak sekali ya. Banyak sekali dari lafaz-lafaz yang itu dalam bahasa kita sudah menjadi bahasa standar Indonesia, tapi asalnya adalah bahasa serapan dari bahasa asing. Baik, jadi dalam bahasa Arab sangat luas sekali. Apa itu antara buktinya? Penggunaan domir itu ada penggunaannya masing-masing. Di antara contohnya nih, di antara contohnya nih, beda istilah dia untuk laki-laki dengan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki huwa, kalau untuk perempuan hiya. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Baik, kita ulangi kembali. Ulangi setelah saya ya. Tapi tidak perlu dibuka suaranya. Tidak perlu dibuka suaranya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Al-ghurfah artinya kamar. Al-ghurfah artinya kamar. Al-ghurfatu. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Al-hammam itu artinya kamar mandi. Wa aina aminatu? Nah, ini. Wa aina aminatu? Nama perempuan. Berarti digunakan apa? Hiya fil matbakhi. Hiya. Hiya fil matbakhi. Al-matbakh, al-matbakhu itu artinya adalah dapur. Al-matbakh artinya adalah apa? Dapur. Baik. Kemudian ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa apakah huwa di sini untuk laki-laki, tapi kok di sini digunakan untuk benda mati? Kita perlu luruskan bahwa penggunaan laki-laki yang kita gunakan saat ini adalah sifatnya untuk pendekatan saja. Nanti kita akan pahami ternyata untuk sesuatu yang muzakkar bukan hanya untuk yang berakal, juga bisa dipakai untuk yang tidak berakal, namun dengan mengetahui syarat-syarat yang ada pada muannas. Taib, terus saat ini kita pahami dulu bahwa muzakkar itu adalah kata selain muannas. Taib, kita rinci kalau muzakkar itu kalau untuk makhluk hidup ya yang berakal itu laki-laki. Kalau untuk hewan yang tidak berakal itu bisa dikatakan jantan, atau untuk benda mati itu dipakai untuk selain jenis-jenis muannas, ya, ciri-ciri muannas. Nanti saya sebutkan apa saja ciri-ciri muannas. Jelas sampai sini ya. Baik. Nah, termasuk di antara ciri-ciri al-kitabu ya, yang selain muannas itu al-kitabu. Al-kitabu bukan muannas tapi dia mudzakkar. Nanti kita sebutkan ciri-cirinya. Aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? As-sa'atu ini jam. Hiya 'ala sariri. Berhubung jadi hiya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Di antaranya adalah ketika sebuah kata benda diakhiri dengan tak marbutah bisa dipastikan tergolong muannas. Nanti kita akan sebutkan klasifikasinya insya Allah. Jelas sampai sini ya. Kita sebutkan klasifikasinya. Nah, ini di antara cirinya adalah ketika sebuah kata yang diakhiri dengan tak marbutah. Nah, ini ya, nampak tak marbutah nih. Maka bisa difahami dia merupakan muannas. Kata benda, tapi dia bukan mudzakkar. Jelas ya? Dia ala sariri. Taib. Nah, berarti kita mendapatkan kosakata baru nih. Ya, kosakata baru yang dimaksud mencakup dari huruf jar. Ada dua bertambah huruf jar kita nih. Dua huruf jar yaitu fi, yang kedua ala. Fi artinya di, ala artinya di atas. Baik. Nah, kemudian juga kita harus pahami ternyata huruf jar memberikan pengaruh pada sebuah kata yang tadinya marfu dengan harokat dhammah berubah menjadi majrur berharokat kasrah. Berharokat
كسرة. طيب، نواصل نقرأ تمارين. قال المؤلف رحمه الله تمارين. طيب، هذا السؤال، هذه الأسئلة إن شاء الله كلكم تجيبون. Ya, semuanya harus menjawab masing-masing ya. Ini kata beliau al-awwal ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini jawabannya berdasarkan dengan hiwar di sini. Berdasarkan hiwar di sini itu jawabannya. Jelas ya? Taib. Nabda min kita mulai dari Zulfa. Tafaddal. Tafaddali. أين الكتاب؟ Al-awwalu. الأول أين الكتاب؟ هو على المكتب. الثاني Yakfi. أين Yakfi. محمد؟ Yakfi. Cukup ya. Satu-satu ganti-gantian kita. Baik, kemudian selanjutnya eh Dede Meida. Tafaddali. الثاني أين محمد؟ هو في الغرفة. Ayo. Kemudian selanjutnya eh kepada Mariana. Tafaddali. أين الساعة؟ هي على السرير. Nah, kemudian selanjutnya kepada Bapak Reza. Tafaddal. الأربع Ar-Rabi'. الرابع أين ياسر Aina. أين ياسر؟ Nah, هو في الحمام. baik. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Zulkarnain. Baik. Kemana nih? Aina Al-Khamis. a- Aina al-khamis Aina Aminatun. Baik. Aminatu. Nggak ditanwin ya. Aminatu huwa Nama perempuan. Nama perempuan bukan huwa. hiya Hia. Ayo. Hia. hiya 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 masjidah. Berdasarkan hiwar sebelumnya, Pak. Di gambar tadi. Oh, Nah, itu. Di mana tuh kira-kira Aminah? Jawabannya. Hia fil. fil Fil. Ya, ada sambungannya tuh. Aina Aminah tuh. Di gambar sampingnya. Hia fil. fil maghrifah Matbakhi. Ya fil. gharikatun. Fil matbakhi. Nah. Makbahi fil Nah. makbahi Ya. Fil matbakhi. Ahsan. Baik. fil makbahi. Selanjutnya kepada eh, Zulfa. السادس أآمنة في الغرفة؟ لا، هي في المطبخ. Ahsanti barakallah fiik. Kemudian selanjutnya eh, Dede Meida. Fadali. السابع أياسر في المطبخ؟ لا، هو في الحمام. Ahsant. Selanjutnya Mariana.
Betujuh ya Ustaz. Ya, nomor 8. Delapan. As-samin. Apa? As-samin. Man fi ghurfati Mhm. Muhammad. Muhammad. Muhammadun. Nah, Muhammadun. ya. Harus dibaca semua tanwinnya ya. Ketika membaca, jangan di wakaf. Nah, kemudian selanjutnya. Baik. Bapak Reza, tafadhol. التاسع ومن في الحمام Lala, bukan min, bukan min. ومن في الحمام Nah, حمام ياسر ayo. Ahsant. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bapak Zulkarnain. Nomor 10 saya. Ya, Maza alal kitabi alal maktabi. alal maktabi. Hmm. Maza alal maktabi. Wa Mada alal maktabi. Mada itu artinya apa yang di atas meja. Berarti apa? al-kitabin. Ayo, al-kitabu. Ahsant. Barakallahu fiik. Al-kitabu. Nah, kemudian selanjutnya Zulfa, tafadhali. الحادي عشر ماذا على السرير الساعة Ahsant. Barakallahu fiikum. Taib. Kemudian juga ada yang perlu kita perhatikan, kita ingatkan, nanti yang kita sebutkan nanti insya Allah. Ya, kita langsung saja baca. As-sani, التمرين الثاني اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. طيب. Ini dibaca dengan menyertakan seluruh harokatnya. Dibaca dengan menyertakan seluruh harokatnya. Taib, silahkan dibaca Dedeh Meida. Baca dua-dua saja, baca dua-dua. Al-madrasatu fil madrasati. Ayo. Kemudian selanjutnya Mariana. Fil baiti. Al-baitu. Taib. Selanjutnya Bapak Reza. الغرفة الحمام Taib. Selanjutnya Bapak Zulkarnain. Taib. Eh, baik. Ya, kita lewati kepada Zulfa, silahkan. في المطبخ Nah, المكتب ayo. Kemudian selanjutnya Dede Meida. Alal alal maktabi. Alal kursiyi. Kemudian selanjutnya Mariana. As-sariru. Alal kitabi. Baca sekali lagi, satu lagi. Fil masjidi.
Baik, ahsantum barakallahu fikunna. Baik, berarti untuk saat ini kita pahami dulu bahwa ingat hukum asal sebuah kata adalah marfu. Baik, semua hukum asal sebuah kata adalah marfu, diharokati dengan dhammah. Diharokati dengan dhammah. Kecuali keluar darinya hukum asal ketika dimasuki penyebab-penyebab selain marfu, seperti penyebab mansub, penyebab majrur, dan penyebab majzum. Di sini menjadi pembahasan utamanya adalah tentang penyebab majrur dimasuki oleh huruf jar. Di antara huruf jar yang telah disebutkan, yang pertama fi, yang kedua ala. Baik. Kemudian selanjutnya ikra waktub, tafaddal, ikra. Bapak Reja. At-talibu fil Al-awwalu. jami'at. Ya, harus baca namanya. Al-awwalu. Nah, Ustaz. Al-awwalu at-talibu fil jami'ati. Tamam. Tarjim. Eh, murid itu sedang di jami'at apa, Ustaz? Jami'ah. Ya. Al-jami'atu itu artinya universitas. Ya. Kosakata baru Oh, ya. nah, Ustaz. Universitas. Oh, Ustaz. Murid itu di universitas. Ya, ahsan. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Zulkarnain. Baik. Nah, Bapak. Hai, Ya. aina. Kurang jelas saya usah tulisan Oh, kecilnya. yang ini. Afwan. Yang ini, Pak. Asani. Sani ar-rijali fil masjida. Fi Hmm. masjida. Ar-rajulu. Ar-rajulu Fil. fil masjida. Gimana pengaruh huruf jar? Ingat, pengaruh huruf jar menjadi majrur diharokati dengan apa? Dengan kasrah. Berarti gimana? Masajid. Fil. Masajid. Lala. Harokat akhirnya, Pak. Harokat akhirnya. Fil Jida. Masjidu. kasrah. Di bawah. Fil Masjidi. masjidi. Nah, fil masjidi. Baik, Ya. labas. Ya. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fi masjidi. Ya, gimana Fil artinya, Pak? masjidi. Gimana artinya? Ar-rajul fil masjidi. Seorang laki-laki di dalam masjid. Ayo, ahsan, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kepada Zulfa. Tafadhali. الثالث أين التاجر هو في الدكان. Ya, tarjimi. Di mana pedagang itu? Dia di toko. Ya, ahsan. Kemudian selanjutnya Dede Meida. Tafadhali. الرابع القلم على المكتب. Pena itu di atas meja. Ahsanti. Masya Allah. Kemudian selanjutnya Mariana. Al-khamis. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Iya. Di manakah Zainab? Hmm. Dia di kamar. Ahsan. Kemudian selanjutnya Bapak Reza, silahkan. As-sadis. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Al-waraqu apa, Ustaz? Lupa, Ustaz. Kalau dalam konteks ini bisa kita artikan al-waraku artinya kertas. Ya, dia Oh, berdasarkan Ustaz. konteks ya. Bisa kita artikan daun, bisa kita artikan kertas. Ya, bisa kita artikan daun, bisa kita artikan kertas. Cuman kalau dalam konteks Berarti di ini, sini ya, kertas, itu Ustaz. cocoknya apa? Kertas Kertas, atau daun? Kertas, Ustaz. Ya, Hasan. Coba dibaca ulang kemudian terjemah kembali. Di mana kertas itu? Di atas meja. Ya. Ada huwa di sini, ada huwa. Harus diterjemah juga nih huwanya. Oh, nah, Ustaz. Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Baik. Jadi kalau bahasanya lebih sederhananya kita juga untuk benda mati itu kita ulangi saja ya untuk memahami atau supaya lebih Oh, cocok nah, ya.
Jadi di mana kertas itu? Kertas itu di atas meja. Meskipun Atas dalam meja. penggunaan arti domir itu artinya dia. Karena cocoknya untuk definisi dia, definisi dia dalam bahasa kita itu kan untuk orang yang berakal, ya kan? Kan nggak cocok kita pakai Hmm. dia untuk benda mati ya Pak ya. Hmm. Hmm. Baik, labas sebagai faedah tambahan saja. Kemudian selanjutnya, tafadhal Bapak Zulkarnain. Baik. Eh, ya, kita lompat kepada Zulfa, silahkan. السابع أين المدرس؟ هو في الفصل. Di mana Pak Guru itu? Dia di dalam kelas. Ya, Ahsan. Kemudian selanjutnya, Dedeh Meidah. الثامن أين ياسر؟ هو في المرحاض. Di mana Yasir? Dia di dalam toilet. Ya, mirhab itu artinya toilet. Al-mirhadu itu artinya toilet. Kemudian selanjutnya, Mariana. التاسع الشمس والقمر في السماء. Ya. Matahari dan bulan di langit. Ya, as-sama artinya langit. As-sama'u artinya langit. Kemudian selanjutnya, eh, Mariana. Baik. Ya, kepada Bu Mariana. Man fil fasli. Terjemah. Al mudarrisu. Baik. Baik. Selesai ya. Jadi untuk kita ingatkan bahwa kita dalam belajar bahasa Arab ini itu butuh yang namanya banyak praktik ya. Jadi harus banyak-banyak kita membaca, banyak untuk mempraktikkannya dalam ucapan, dalam keseharian. Ya, harus berusaha kita gunakan dalam percakapan masing-masing. Kita gunakan dengan teman kita, dengan siapapun yang bisa kita ajak untuk berbicara. Baik. Kemudian jadi jangan salah sangka kita banyak membaca. Ya, memang harus demikian, belajar bahasa Arab harus mempraktikkan dari teori yang telah dipelajari. Kita nggak banyak teori ya, teori kita sedikit, cuman praktek kita yang banyak. Baik, kemudian situ ada selanjutnya, A, ada sebelah kanan itu nama laki-laki, Muhammadun Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Sa'idun Aliyun Abbasun. Nah, sebelah kiri, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Kita ambil kaidah bahwa setiap nama perempuan, seluruh nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Itu kaidah. Seluruh nama perempuan tidak boleh ditanwin. Baik, tidak boleh ditanwin. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian situ Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan memberikan harokat-harokat akhirnya. Baik. Silahkan dibaca dua-dua. Kita mulai dari Zulfa, tafadhal. Tafadhali. Hamidun. Ya, dua-dua baca dua-dua. Zainabu. Kemudian selanjutnya Dede Meida. Aminatu, Ammarun, Kemudian Mariana. Sa'idun.
Fatimatu Maryamu. Kemudian Bapak Reza. Aliyun. Khalidun. Baik. Kemudian Bapak Zulkarnain. Abasun. Ghasin. Ghas. Kisah. Isya. Tun. Ini. Nggak boleh tanwin, Pak. Nggak boleh tanwin. Ah, Gha. Ghat. Isyatun. la. Nggak boleh ditanwin. La yaslah. Nggak boleh ditanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Jadi gimana? Aisyah. Aisyatu. Aisyatu. Baik. Nggak boleh ditanwin ya. Kita harus ambil Baik, kaidah baik. bahwa seluruh nama perempuan tidak boleh tertanwin. Baik, Ustaz. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya kepada Zulfa, silakan. Muhammadun. Sofiyatu. Habiskan. Khadijatu. Baik. Ahsantum barakallahu fikum. Ya, itu kaidah yang kita ambil bahwa seluruh nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Baik. Baik, berarti dengan ini selesailah kita dari pelajaran. Oh, masih ada lagi, Afwan. Ya, masih ada. Kita selesaikan saja. Di situ ada percakapan. Ya, ada percakapan antara Al-Mudarris dengan Muhammad. Berarti di sini ada tambahan huruf jar min dengan ilah. Berarti total semuanya ada 4. Tadi ala, fi, kali ini min, ilah. Min artinya dari, ilah artinya ke. Min artinya dari, ilah artinya ke. Al-baitu minal baiti, dari rumah. Al-masjidu ilal masjidi, ke masjid. Jelas ya perbedaan min dengan ilah. Min artinya dari, ilah artinya ke. Baik. Baik. Kita singgung sedikit tentang pembahasan. Ya, nanti kita singgung. Kita baca saja dulu. Baik. Silahkan, saya ingin berbicara dengan Bapak Reza. Ya, kita hiwar dulu terlebih dahulu ya. Kita hiwar terlebih dahulu. Insya Allah kita akan ganti-gantian. Ya, berarti saya dengan Bapak Reza. Baik, berarti saya mudarris, Bapak Reza sebagai Muhammadnya. Baik. Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minas Saini. Baik, Al-Yaban itu artinya Jepang. Al-Yabanu artinya Jepang. As-Sinu artinya adalah Cina. Baik. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Baik. Apa arti Hindi kira-kira? India, Ustaz. Reza? Hah? India, Ustaz. India. India. Baik. Aina Abbasun? Kharaja. Baik. Nah, ini masuk pembahasan baru. Kharaja artinya merupakan Keluar. dia telah keluar. Ingat, di sini kita menyinggung pelajaran baru bahwa di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang menunjukkan kepada sebuah perbuatan dan pelakunya. Kata kerja dalam bahasa Arab jika ditinjau berdasarkan waktu terbagi 3. Ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Baik, fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi adalah kata kerja
yang telah lampau terjadi. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari, dia merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian yang ketiga, fi'il amr. Kata kerja yang menunjukkan makna perintah, waktunya di masa mendatang. Nah, kharaja itu contoh bentuk fi'il madhi. Ya, kita akan sebutkan bentuk fi'il madhi. Jadi setiap kali ada kata kerja, pasti ada pelakunya. Apa pelakunya? Di sini pelakunya adalah dia. Baik, pelakunya adalah dia. Kalau tidak ada sesuatu yang terletak setelahnya, kita katakan pelakunya adalah dia. Baik, untuk saat ini kita singgung sedikit tentang fi'il madhi. Ya, seperti kharaja. Kalau kita artikan, dia telah keluar. Kita bisa mengambil arti dia karena setiap pelaku pasti ada, setiap kata kerja pasti ada pelaku. Setiap perbuatan pasti ada pelaku. Kemudian kita mengambil arti telah karena fi'il madhi seperti yang kita artikan bahwa merupakan kata kerja yang telah lampau. Kemudian kita ambil arti keluar karena kharaja artinya keluar. Jelas sampai sini ya? Kharaja artinya keluar. Kita ulang lagi kembali Pak Reza. Aina Ustaz. Abbasun? Kharaja. Aina zahaba? Dhahaba ilal mudiri. Nah, wa aina zahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Eh, zahaba artinya pergi. Ya, zahaba artinya pergi. Berarti bertambah dua kosakata fiil. Ya, ini harus disalin ke buku mufradat dan harus dihafal. Yang pertama kharaja, yang kedua zahaba. Kharaja artinya keluar, zahaba artinya pergi. Jelas sampai sini ya. Al-mudir itu bisa kita artikan kepala sekolah ya, atau direktur sekolah. Nah, baik. Ya, saya rasa ini paham semua artinya ya. Saya rasa semua paham artinya nih. Baik. Silahkan bercakap antara Zulfa dengan Dedeh Meida. Tafadhali. Tafadhal. Siapa yang duluan nih? Berarti? Ya, Zulfa Mudarris, Dedeh Meida Muhammad. Min aina anta أنا من اليابان wa min aina Ammarun هو من الصين wa min aina Hamidun هو من الهند aina Abbasun خرج aina dhahaba ذهب إلى المدير wa aina dhahaba Aliyun ذهب إلى المرحاض. Baik, ahsant. Kemudian dengan ya Mariana dengan admin RMM tafadhal. Tafadhal ya. Silahkan. Adminnya Mudarris, Mariananya Muhammad. min aina anta Ana minal yabani. wa min aina Ammarun Huwa minas sini. wa min aina Hamidun Huwa minal hindi. aina Abbasun Kharaja. aina dhahaba Dhahaba ilal mundiri. wa aina dhahaba Aliyun Dhahaba ilal mirhadi. Baik, ahsantuma. Kemudian selanjutnya saya dengan Bapak Zulkarnain. Saya Mudarris, Bapak Zulkarnain Muhammad. Baik. Min aina anta? Ana minal Yaban. Ya, mohon dibaca semua harokatnya, Pak ya. Dibaca semua harokatnya. Jangan diwakaf. Ana minal Yabana. Yabani. Ya bani, ahsan. Wa min aina Ammarun? Huwa minas durri. Minas Sini. Huwa minas sini. Baik. Wa min aina Hamidun? Huwa minal hindi. Baik. Aina Abbasun?
kharaja, Aina dhahaba? zahaba ilal munziri, Ilal mudiri. ilal mudiri, Wa aina dhahaba Aliyun? zahaba ilal mirkhasi, Mirhadi. mirkhadi. Baik. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik. Eh, ini ada beberapa tamarin. Ya, berarti ini nggak usah kita tulis ya. Ini saya harap dipersiapkan untuk pekan berikutnya dari semua bacaan-bacaannya. Baik, tamarin. Ini ada tamrin 1, ya. Kemudian tamrin sani, kemudian tamrin salis, kemudian tamrin rabi'. Baik. Jadi ada 4 tamarin yang mesti dipersiapkan pada setiap peserta. Insya Allah kita akan uji baik pada pertemuan berikutnya insya Allah karena waktu sudah menunjukkan akan berakhir. Jadi saya harap kaidah yang kita sebutkan tadi untuk dimurojaah kembali dan usahakan untuk dihafal. Demikian juga mufradat yang telah berlalu saya harap juga dihafal untuk membantu ya, kelancaran proses belajar mengajar yang kita laksanakan setiap pekannya. Ya, saya harap mohon dimaklumi semuanya. Jadi ada 4 tamarin saya harap untuk dipersiapkan di pekan berikutnya. Berarti nggak usah ditulis. Kemudian juga tugas yang kita tentukan kemarin, saya harap mohon dikerjakan. Jelas ya? Baik, itu ada 4 tamarin. Tamarin pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut. Itu pertanyaannya berdasarkan hiwar, berdasarkan muhadasah sebelumnya yang kita baca barusan. Baik. Kemudian asani, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca, ini baca saja. Baca berdasarkan kaidah yang telah kita pelajari. Dari huruf-huruf jar kita sebutkan udah 4 berarti. Nanti yang kita sebutkan. Kemudian yang ketiga latihan membaca dan menulis. Ini latihan membaca. Tapi kalau menulis ditulis juga bagus. Ya, kalau ditulis juga bagus. Waktub ya, kalau ada lafaz-lafaz waktub itu perintah dari beliau untuk menulis ya. Tapi kita nggak anjurkan untuk ini menulis. Tapi kalau peserta ingin menulis tidak masalah, silahkan ditulis dan silahkan ditunjukkan hasil tulisannya. Ada sekitar 7 soal. Kemudian yang keempat, nah ini, yang keempat, dha'fil faraghi fi ma yali harf jar dan munasiban. Isilah pada tempat kosong berikut huruf jar yang sesuai, huruf jar yang sesuai. Nah, ini dia huruf jar yang telah kita pelajari. Yang pertama min, artinya dari, min, artinya dari. Ila, artinya ke, fi, artinya di, ala, artinya di atas. Nah, ini diisi. Nggak perlu ditulis. Cukup dipersiapkan saja. Mohon jawabannya supaya benar. Baik, itulah 4 tamarin. Kita baca. Qala al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolah. Al-madrasatu artinya sekolah. Kemudian al-faslu. Al-faslu artinya adalah kelas. Al-faslu artinya adalah kelas. Al-hammamu. Al-hammam artinya adalah kamar mandi. Hammam artinya kamar mandi. Kemudian al-mirhadu. Al-mirhadu artinya toilet. Ya, toilet. Kemudian al-matbakhu. Al-matbakh artinya adalah dapur. Al-ghurfatu artinya adalah kamar. Al-jami'atu artinya adalah universitas. As-suqu artinya adalah pasar. Al-Yabanu, negara Jepang. As-Sinu, Cina. Al-Hindu, India. Al-Filipino, ini baru nih. Al-Filipino, Filipina. Al-Mudiru, direktur atau kepala sekolah. Zahaba, kharaja, 2 contoh fi'il madhi. Zahaba artinya pergi, kharaja artinya keluar. Kemudian kata beliau dalam kotak berikutnya, fi alamin ila min hurufil jar. 4 huruf jar yang telah kita pelajari, saya harap untuk dihafal, dipelajari kaidahnya. Jelas sampai sini ya? Baik. Allahu a'lam bishawab, itu dulu yang berarti kita pelajari. Saya harap untuk dipersiapkan 4 tamarin di pekan berikutnya. Agar kita nanti masuk ke dalam pelajaran berikutnya dengan mudah. Jelas sampai sini ya? Baik. Itu saja dulu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanyakan?
Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.